Ulah minan aizin wal faizin terjemahnya adalah maafin terbatin. Aduh, Indonesia negeriku tercinta, ampun berbahasa. Genah udah pada ngoreksi tidak kedul seminar. Adil itu bukan bijaksana. Adil itu tegas. Adil itu yang baik, baik. Yang buruk, yang salah, yang benar, itu adil. Yang harus adil, kita kalau ngomong adil selalu diarahkan kepada apa itu? Penegak hukum atau pembagian. Kejaksaan, polisi, kudu adil. Tapi kalau bisa adil selalu ke hukum. Hari ulama mah kudu adilnya. Adil itu wal musyad fi mahalli. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil. Karena itu di dalam ilmu fikih sangat dipakai kalimat adil. Antara lain, wali nikah harus orang yang adil. Kalau adil di dalam ilmu fikih lawan daripada fasik. Orang yang suka berbuat dosa belum adil. Karena dia orang fasik. Wah, mudah-mudahan tadinya mulai jadi dosa kalau anak kawin dawali lagi berokok dan saksi lagi dari syaratkan adil asal jelema ya. Lebadinya mah kirilah ngobrol itu. Ya Allah, adillah kepada saya ya Allah. Oh, kamu mau aku tegas kepada kamu? Siap. Seperti tadi, amal yang dijual kepada Allah, kamu jual, aku beli, maka aku pembeli. Capek Pak, kalau ibadah kepada Allah dijual, ingin dibayar, maka kita akan banyak syarat. Tapi lebih baik hadapi Allah dalam fadl. Makanya Allah disebut al-mutafaddil. Nah, kalau sudah paham itu, lihat, la soghirota. Tidak ada dosa kecil. Sekecil apapun dosa, idza qabalaka adlu. Kalau Allah menghadapi kamu dengan ketegasannya, maka dosa kecil pun tetap harus menjadi sebab kamu masuk neraka. Kalau ketika ditimbang ibadahmu ternyata lebih banyak buruknya daripada baiknya. Sebab yang harus menawan wala kabirota, tidak ada dosa besar. Maksudnya dosa besar pun pasti diampuni. Idza qawajahaka fadhizu. Kalau Allah, kita mengharap dari Allah fadlnya. Kita kan tahu istilah tafadhol. Tafadhol jadi mana orang mau? Tahu lihat ini tafadhol, malah pada dasar orangnya ini. Tafadhol itu Anda lebih unggul. Anda lebih layak untuk mendahului. Anda lebih utama daripada saya. Tafadhol. Lain mana sebenarnya? Tafadhol itu jadi mana itu? Jadi ketahuilah bahwa Allah Maha Tegas. Kalau Anda berhadapan dengan Allah dengan ketegasannya, dosa kecil apapun pasti diperhitungkan dengan tegas. Untung Allah selain adil juga mutafaddil. Jadi yang mutafaddil mah cek urang, ya Allah ya mutafaddil, cek Allah, duh tadi nama saya tak dikusurukeun euy. Tapi lantaran saya nyebut mutafaddil karena memang euy sebenarnya dihampurkan saya itu mah. Jadi Gusti Abdi mana enak? Ngilup surga itu. Alhamdulillah. Allah. Mun teu ngaji hikam bade ti mana muninga pangarsa. Kalau kita tidak ngaji hikam dengan kajian yang lebih yang meraya memahaminya sama-sama. Jadi jangan ngajar hikam merobot teh urang ngomong. Jelema mah ngomong kieu ngaji hikam tuh bener hese hikam. Mau bisa punya mulai kelas teh gitu. Buku teh bisa terangkeun. Ya, mudah-mudahan we
si uang ulah sombong. Mereka kieu mah. Mun hese ngawulang deulak perlu Fatihah barengan supaya dari sana ada bantuan. Berai. Teu bisa barabat borobat tuh muncul. Aduh, gening bangsa gitu ayeuna urang asup ka nomor sabaraha. 50 hiji la amal arja lil qabuli min amalin yajibu an kasyuhuduhu wa yustaqarru indaka wujuduhu. Kapan bisa giung dewe kabari macam nama sok bacakan. Kira-kira maksudnya naon? Kita kan sering ngira-ngira. Doakeun si buat sing diberi ku Allah pemahaman nu bener sarta bisa dibikeun ke sadaya. Ti Allah melalui jelema bodoh ieu. Jadi anggapnya ini mah kabel. Di ditu namuna muncul di ditu. Sentral mah di studio. Saya mengukur kabel bungku. Woi, kalau tadi bicara dosa, sekarang bicara amal. Yang dimaksud amal ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu, banyak yang sudah pernah naik haji? Pernah lupa nggak bahwa ibu bapak pernah naik haji? Insya Allah nggak pernah. Diingat-ingat. Bahkan pada KTP ditambahan bapak haji. Di mana ejel menunya salah diraku aing haji belum ejel. Kamu haji 2 kali mah Haji Muhyiddin. Maaf, yang namanya Pak Muhyiddin jangan tersinggung. Maaf. Kalau tidak salah pernah sedekah lebih 1 juta ya? Ada yang pernah sedekah lebih 1 juta? Ada ya? Lupa nggak? Ente ingat bareto ke masjid anu saya nyumbang 1 juta. Nah sekarang kalau sudah begitu prolognya saya akan bertanya. Pertanyaannya adalah amal mana yang lebih dekat, lebih bisa diharapkan bahwa amal itu diterima oleh Allah, lebih diterima oleh Allah. Kalau ingin tahu, tadi dosa, konteksnya adil, mutabatil. Sekarang ibadah. Ibadah mana yang lebih dekat kepada persoalannya kita ini bagaimanapun insya Allah punya amal-amal apa? Amal baik punya. Banyak, insya Allah banyak. Kalau bertanya kira-kira ini dari sekian banyak amalan baik saya yang lebih mungkin bisa diharapkan diterima oleh Allah yang mana adalah amal yang kamu lupa. Eta maksud. Tadi pernah ditanya ke haji, ingat tak ikut si haji ingat raka-rika yang diterima di muha, dan orang lagi ingat banget. Mentekan dia kamu kira. Pan gede kajengan 30 juta berapa kudu diterima cek Allah datang hitung gede duitnya. Saya mudah-mudahan orang boga amal-amalan orang poho itu. Biasanya orang anu poho teh dosa. Ya amal letik inget tuh ada. Kungsi mere duit 1000 perak tugas jeding geus make sabuk 1000 perak. Kamu sapir, meni inget tadi setopan jalan mudah. Selagi mana masih kena inget.
Kira-kira kita masih kudu make ringran di hati yang diterima teh kumaha. Lah amal amal anu leuwih bisa diharapkan diterima ku Allah min amalin yagibu an kasyuhudu ketimbang amal anu goib yang hilang dari diri kamu kesaksiannya. Artinya memang kita sudah sulit menyebutkan bahwa saya pernah punya amal anu disebutkan saja kurang umur apa? Pais pohon. Pais wayuh taqaru inda kaujuduhu, bahkan dianggap remeh oleh kamu amalan itu. Kita sering-sering orang selamat dari neraka itu karena amal-amalan kecil. Nanti di depan ada hikmah tertentu, tapi saya kodok dari sekarang. Mumpung ingat, aku sudah tua, sering lupa. Saya mau nanya, sholat fardu apa hukumnya? Dipigawe, diganjar, dipigawe, disiksa. Aduh hebat, ahli hukum. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Itulah fardu wajib. Salat duha, ba'diyah, qobliyah, baca basmalah sebelum makan. Alhamdulillah setelah makan. Hukumnya apa? Sunnah. Dipigawe, itu dipigawe, disiksa. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak disiksa. Apa titik sambungnya? Sering kita menganggap bahwa meninggalkan sunat itu tidak apa-apa karena memang tidak akan disiksa. Mana sunat tadi? Tidak naon sih sunat, tapi rasunat mau naon. Hati-hati ini luwes ini, lemes mungkin. Bagaimana ajaran-ajaran mencari terobosan pemikirannya untuk menyadarkan umat dan diri sendiri? Caranya adalah, ingat kan itu, saudara. Tiap ngaji hikam pasti saya sampaikan. Ini harus didramakan. Kalau tidak didramakan dulu, agak sulit memahaminya. Saya harus main drama dulu sebentar. Kacaritakan yang riwayat, yang bisa hadir. Menghadapi situasi apa sih Ujang? Menghadapi timbangan amal di akhirat ini. Awas ini, fiktif drama ini. Tidak ada dasar hadis. Ini pemikiran Pak Jejek dalam rangka membela masyarakat agar tidak meremehkan sunnah. Karena saya tahu mayoritas masyarakat punaon mau puasa sunat, mau sunat, tidak digawe tenanawan. Karena definisi sunat adalah tidak dilakukan, tidak disiksa. Jadi dia ngapna tenanawan. Ceritanya Ujang ditimbang amal. Si Ujang ditimbang amal. Kebaikannya cuma 1000 kilo, kejelekannya 1 ton. Kahadean 1000 kilo kita kagorengan. Ini kumaha? Andai terjadi seperti itu di akhirat nanti, si Ujang ditimbang amalnya dan ternyata matang. Cik malaikat di kamanakeun rezeki. Famayat mang di sekolah terus khairan ya Allah. Faman taqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Wa man faqat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Berat kana hade surga, berat kana goreng hari ieu matang. Tangkap ini. Saya bukan sok ingin didengar. Syukur kalau Anda mampu membuat ilustrasi yang lebih tegas dan jelas. Syukur kalau Anda mampu. Tapi kalau kira-kira sulit, ya udahlah, coba pakai pemikiran saya. Begitu malaikat, namanya malaikat bingung
Ima cari takdir ada drama. Malaikat tenang teh bingung. Keur malaikat tukang nimang bingung, aya nu nyeleuweuh ti ditu. Oh, punya beulaan ingat kan sia nama. Mata teh lah ditu teh. Kepiraku ke malaikat sing harau itu. Kenapa Pak Jajan memberi contoh? Saya orang gunung yang biasa nyari rumput di tebing, nyari kayu di tebing-tebing. Kalau mau manggil teman sebelah sana, saya katakan, oh, itu. Jadi kok anak dipakai karena ngaji hikam ini. Coba hek. Cek malaikat belah itu. Oh, tong makan diputuskan. Jangan dulu diputuskan. Jangan dulu diketuk palu. Memang kayak naon. Lakukan, tenang. Tunggu. Saya datang. Ternyata dia membawa dosa. Kayak dosa nu can catet. Kirakunya kena ini mah di rumah. Ini mah drama. Namun kita itu catat dosa kan? Iya, jadi si Ujang teh bareto pasaker di pasar nalak bujur majikan batu. Dengan orang ketika jina kepiera nang ukur nempok unggul red gitu sakitu. Tah dosana ge leutik lah, betul. Tapi dicoba ditimbang memang sedikit, cuma 5 on. Nanti 5 on. Dosa salah. Ya. Ini jangan dihujat saya. Nah, cok saha doa dosa sakit itu dengan 5 on. Pan iman ramai saja dengan keur memahamkeun ka jelema awam maksud supaya jangan meremehkan sun. Ditimbanglah. Tadi kebaikan 1000 kilo, kejelekan 1 ton. Jadi ayeuna nama 5 ons karena kagorengan. Jadi berat ke mana? Julal. Cek si Ujang. Aduh, pakai dikorekan ya. Amal goreng aing atuh keun bae leungit mah leungit. Pamuka leungit. Leungit mah leungit teh atuh maneh mah ditimbang. Jadi Ujang teh calon mana? Cia. Jadi tebing malaikat geus kieu. Tinggal nyopot palu rek diketuk barang. Barang rek diketuk aya di rumah gerok ti ditu. Dengekeun sampai hikam nagrok. Hikam teh mah aya euy segala rupa surudut, cit segala rupa nih. Oi! Naon deui kegerokan rek palu rek ditebuk bae. Takuan sakeudeung. Naon. Gini, ini ada yang ketinggalan lagi, belum dicatat. Apa? Amalan si Ujang. Apa? Waktu makan bakso, macam bismillah. Cek si Ujang, cek. Kapan itu? Letik-letiknya ikan kieu mah yeuh. Ibarat kusum paceklik. Biasana make panan wangi. Ya. Biasa campur ke sini dihakan kan langsung peceklik. Ditimbang lagi teh mah kita lagi timbangan emas. Ternyata 5 on. 5 on. Jadi sekali lagi. Jadi mana keliru. Kalau amal baik 1 berbanding 10. Manja abil hasanati pada wa manja abil sayyati pada yujza. Kalau kejelekan 5 on jadi 5 on. Di sini kurang pekanya Anda. Jembling. Kita tahu kebaikan Allah sudah janji di Quran kalau kebaikan harus dilipat gandakan. Maka dari 5 on menjadi 5 kilo. Jadi berat kemana? Maka kira-kira si Ujang jadi calon apa?
Saya mau bertanya, andai si Ujang tidak punya amalan sunnah, maca bismillah dan sebagainya, maca bismillah akan masuk, kira-kira si Ujang selamat mau? Nanaon teh? Ninggalkan sunat kan nanaon cita. Ulah disebut nanaon sia. Meninggalkan sunat itu bukan tidak apa-apa, apa-apa. Dan itu tidak apa-apa jadi apa-apa. Nanaon dia. Semua kita sering ngomong bahwa sunat itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak mendapat siksa. Kesimpulannya jadi tidak apa-apa. Tetapi dengan drama tadi, jadi apa-apa. Yaitu dia harus masuk neraka. Untung ada ibadah sunnah. Nah, jadi yang tadinya harus apa-apa, sekarang jadi tidak apa-apa. Jadi calon kemana? Gara-gara naon? Eta mah hikam saya ini, hikam diajaran itu. Mau ditulis dari Al-Quran banyak. Bisa jadi, bisa buku ke hikam-hikam pemikiran kata mutiara dari pemikiran kita. Allah alhamdulillah tambah cerah. Ulah sok ngaremehkeun kana ibadah sunnah. Karena sebenarnya meninggalkan sunat itu naon artinya bisa masuk neraka. Lain kudatiyah ninggalkan sunatnya, tapi ketika penimbangan hasil. Alhamdulillah. Saya takut Anda di sini tidak berhasil. Urang teruskeun yuk, urang teruskeun hayu. La amal ajalil qabul min amalin yaqibu an kasyuhudu wa yutaqarru innaka wujudu. Innama awrada alaika warida litakuna bihi alaihi warida. Allah sering memberikan warid, aya wirid, aya warid. Sebatas pemahaman saya, warid itu limpahan dari Allah. Allah selalu memberikan limpahan atas amal-amal manusia agar apa? Litakuna bihi alaihi warida. Supaya mana? Jadi jelema warid. Artinya warid yang kedua bukan warid yang pertama. Warid yang pertama limpahan, warid yang kedua kamu jadi dawam karena pengamalan. Kunaon ku Allah ibadah teh make sok diomong-omong, diberi pahala supaya orang terpancing. Sebenarnya mah teu kudu Allah teh make mere pahala skala tepat. Dan geus mere leuwih ti akhlak. Hati-hati sopan santun kepada Allah. Sopan santun kepada hati-hati sopan santun kepada Allah. Jangan sampai kita merasa mana Gusti ibadah abdi mana kuliahna cek Allah dasar jelema teu waras. Kita sia di jelema sabaraha miliar. Diberi mata jeung nyona sabaraha miliar, telinga dengan mendengarnya berapa miliar. Nah sia masih kena aya kuliah wae. Padahal Gusti make nyebutkeun rek mulian. Nya teh mah kitu memancing kedul wae. Malum orang Arab pekerjaannya dagang banyaknya. Jadi ibadah itu pos dagang gitu. Mata di dalam Quran ajron. Diberi surga nanti pakai awewe nanti kulis. Dan orang Arab gak senang awewe kulis. Kayak gitu kan, kayak awewe gitu kan kiwe pada kurang kan. Sakurang mah sabaraha 70 beda tadi. Selain gelis, mohon maaf ya, aku jangan tersinggung. Walau dipakai semalam 1000 kali, kedai terjepok. Tekudu meli ramuan Madura. Tekudu meli syariat. Sedangkan 70. Aduh, mana teuing. Tekudu meli parfum deui seunit. Luar biasa. Eta untuk calon ahli surga yang masih senang yang begitu. Untuk ahlul qurba salikin yang diterima Allah mau diberi surga nu aya kadangan jeung awewe langsung jeung Allah. Jannatul qurba cingna mata akhirat diliwat. Itu sebenarnya lucu. Ya. Cek ibu-ibu
Enak lelaki, kami jadi apa nanti? Apa kami diberi suami 70? Ini jarang diangkat ini. Saya harus angkat itu. Saya tidak mau fatwa tanpa kitab. Saya baca referensi, saya baca kitab-kitab. Maka saya menemukan untuk wanita dunia yang soleha lalu masuk surga, terkadang oleh Allah ditikahkan kepada suaminya di dunia, bekas suaminya dulu, tapi dia makasih aja. Masyarakat akhirnya untuk nomor sore, kelek atau bau, atau ditikahkan kepada laki-laki lain. Gak usah cemburu, sudah begitu aturan Allah. Kami berapa punyanya nanti Pak Kiai? Tidak punya suami banyak, tetapi ibu menjadi ratunya beda kan? Jadi sebenarnya yang disebutkan bidadari wahurumin itu dayang-dayang yang andaikan sekarang dikeluarkan dari langit, kelingkingnya saja redup matahari. Kaciri mana begini kan begitu? Kamu ada yang begitu? Susahnya mah euy, ting cicit ting cucut. Ustaz. Padahal anaknya ting bener ting paham teh. Urang baca heula sarahna, di mana mana kapangaruhan teh mana? Mana teh? Halaman berapa ajengan tante? 43. 40. Innama awrada alaika alwarida litakuna bihi alaika warida. Alwarid ibaratun amma yaridu ala qalbi minal ma'arifir rabbaniyah. Tuh ya. Jadi lain pahala ganjaran dibikeun, tetapi ma yaridu ala qalbi minal ma'arifir rabbaniyah kama arifatan. Allah memberikan nur makrifat ke dalam kalbu manusia, wala taifi ar-ruhaniyah liyutahhiruhu bidzalika wa yuzakkihi hatta yasluha bidzalika lil wurudi alaihi wa dukhulil hadrati li anal hadrata munazzahatun an kulli qalbin mutakaddirin bil athari mutalawitun bi aqdaril aghyari fa idza innama awradahu alaika litakuna bihi waridan. Sanajan tepas pisan geus rada deukeut lah pahaman. Kalau tadi kan kepada warid itu bersifat imbalan, paha, yang dimaksud di sini karena fokusnya kepada makrifat adalah Allah memberi makrifat ke dalam tubuh. Kenapa? Oleh Allah kita diberi nur makrifat supaya orang jadi dakwah. Gitu. Aurada alaikal waridah. Oh eta samana jeung tadi. Aurada Allah memberikan alaika kepadamu al-warida. Apa tadi warid teh? Nur makrifat liyukhrijaka. Agar Allah mengeluarkan kamu min sijni wujudika, dari penjara dirimu. Jadi sebenarnya mah urang teh panjara ke diri urang sorangan. Apa yang dipenjarakan? Tiplul ma'ani, kenal itu. Apa? Sekali lagi. Ini kurang populer kalimat tiplul ma'ani, kurang dikenal oleh umat Islam. Padahal yang disebutkan kembali kepada Allah itu adalah tiplul ma'ani. Apa dia? Ruhul Qudsi. Ruh asli dari Nur Muhammad yang paling dalam sirri, dia disebut tiplul ma'ani, bayi maknawi yang harus diurus. Dialah insan hakiki. Jadi ini fisik ini ya lain manusia sebenarnya ya mah casing. Untuk penyesuaian yang bumi, matak dihuntuan, so ya gegeuleun, dicelikan, dengileun, diramuan, cocoleun gitu. Insan hakiki mah lain ieu. Itu. Kadaharanna lain jauh. Ya, begitu. Jadi sebenarnya diri kita itu adalah penjara bagi kita sendiri. Kita yang fisik ini bagaikan penjara bagi dia yang ruh tidak. Kudu dikeluarkan kurang.
talqin dzikir teh kunaon kedah ahli khusus yang mendapatkan izin sambung menyambung dari Rasulullah sebenarnya karena membuka gembok penjara yang di dalam. Begitu saya diangkat tahun 94, saya kembali ke pengasah Abah dan mengatakan, Abah yang akan beli sanes nampi kabeh teu antun teu mampu habis. Kamu ngadu digental gitu. Tapi guru bijaksana beliau mengatakan, lain kahayang Abah. Rasanya, lain kahayang Abah. Susah nolak orang. Saya sampai beberapa bulan tidak berani menyampaikan gitu. Tuh ini ngobri tadi ilmu yang tahu gitu. Gak berani, saya gak kelas untuk bidang itu. Guru mursyid luar biasa. Ketika saya datang ke Surabaya, beliau mengatakan, jangan hadir. Ayah tamu di Palembang, ada tamu dari Palembang di atas. Tolong temenin. Luwes. Karena itu tugas menemani tamu, masa saya harus menolak? Saya naik ke atas. Kita kalau pergi ke tempat tamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak dari Palembang? Oh ya saya. Namanya, saya lupa namanya. Anu? Saya disuruh menemani. Oh ya, terima kasih. Jadi sekarang apa? Saya kesini mau ditalkin. Tadi kata apa? Ke atas saja. Kumaha sih? Lain hayang jadi wakil. Lain hayang jadi khalifah mursyid. Mau mendaftarkan diri malah bikin proposal. Berdasarkan mengingat menimbang. Panjang beheung Aisyah nu kieu mah dihayang-hayang makalah kana teu meunang dihayang-hayang teu meunang di ngomong. Ada yang sangat tawadhu teman saya Al-Mukarram Kiai Haji Asrori, dari mulai pengangkatan sampai wafat beberapa tahun tidak pernah berani mentalkin. Siapa dia? Suaminya Dr. Sri Mulyani yang alumni Michigan. Alumni Montreal Miguel University. Tawan putih itu. Tawan itu. Ya, baik. Saya ya kadena jadi melalui menyampaikan. Membuka apa tadi? Gembok penjara yang beda. Baik dibuka. Urus kumane. Kudikir. Kuriato. Saum, amal soleh, sodako, dan macam-macam ibadah terus dipupuk yang di dalam. Nanti kalau dia seperti bayi sudah kuat, maka dia pun bergerak. Itulah yang sering keluar. Dialah yang menembus kembali ke malakut Jabarut lahu. Lain kebesaran pribadi, lain diri orang yang disebut anu-anu lain demi Islam. Demi kejayaan, demi keadilan, demi kesejahteraan umat. Ya. Tujuannya ke sana. Baik. Al-anwaru cahaya adalah matoyal qulub tutayyo. Cahaya kalbu adalah menjadi tunggangannya kalbu wal asror dan rahasia-rahasia. Selama dalam kalbu kita belum menjadi pabrik nur, maka rahasia-rahasia Allah tidak akan masuk ke dalam kalbu kita. Paham? Baik, terima kasih. Ini enggak ada yang tersinggung dengan kata-kata saya tadi? Maaf ya, tadi saya mengeluarkan kata-kata karena saya cukup prihatin. Kasihan bukan apa-apa. Ada beberapa bapak-bapak yang harus mencari makan kemana-mana. Saya jadi malu dengan jejer datang ke rumah bukti dari suku. Padahal ini dari suku. Persediaan tidak sesuai data gitu. Baik. An-nuru jundul qalbi. Cahaya adalah pasukannya kalbu, tentaranya kalbu. Nabi Ibrahim ketika menghadapi Namrud,
Apakah Nabi Ibrahim membawa harta, pasukan? Nabi Ibrahim ketika dakwah di Babilonia, Irak sekarang, beliau alumni goa, belajar makrifat di dalam goa, dibimbing oleh ibunya. Penguasa sedang dolim waktu itu, Namrud, manusia yang mengaku Tuhan. Seluruh bangsa Babilon harus menganggap dia adalah Tuhan. Sesembahannya adalah berhala. Sesembahannya, maaf, saya salah. Kalau yang mengaku Tuhan berkaum ya. Mereka mempertuhan berhala. Bukan di Ka'bah, bukan. Kalau di Ka'bah, kami zaman Nabi Muhammad. Ini di Babilon. Datanglah Sayyid Ibrahim. Bagaimana oleh beliau dibolak-balik. Kita tahu. Lalu kampak yang dipakai membenturnya disimpan di mana? Yang paling besar. Yang paling besar. Intel mencari siapa yang menghancurkan ini. Terdengarlah bahwa namanya adalah Ibrahim. Ketika ditanya, Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan kami? Beliau mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum. Yang melakukan adalah yang paling besar. Maaf, koreksi sedikit. Harus dikoreksi. Bukan Allah salah. Kita jangan salah paham. Kalau begitu Nabi Ibrahim berbohong tidak? Susah disebut bohong gerak udah Nabi, disebut benar nggak bohong. Di sini pentingnya ilmu sastra. Nabi Ibrahim tidak berbohong. Siapakah yang disebut kabiruhum? Yang terbesar adalah orang yang beriman yang paling besar, dia sendiri. Tapi pada tawariyah, kalimat bersayap. Pokoknya kalau kita belajar sastra ilah bertina Nabi Ibrahim. Antara lain jago diplomat ulu. Bal fa'alahu kabiruhum, yang melakukan yang paling besar. Di satu pihak turunnya itu kampak kayak gitu. Kalau mereka mengatakan Ibrahim tidak bisa, Tuhan kami tidak bisa bergerak, kunaon itu mesti disemak. Sepasak betul, sekak. Jago, coba ikuti. Rasanya lumayan cepat tuh cenah. Ayalah sakecret pakai gituan. Bapak Allahu kabiru. Ya, hadirin dari makom. Akhirnya ketika debat kalah, itu kalah, ini kalah, maka Namrud mengatakan, perang ya Ibrahim dengan kami. Jadi, padahal di Jawa mengatakan, perang di mana? Pasukan Tukoga, Hansip Ewu. Karena dibakar dulu sebenarnya, dibakar dulu. Hangus apa tidak? Tidak. Kenapa tidak hangus? Karena ada doa begitu. Apa doanya? Kulna ya naru kuni pada wasalaman ala Ibrahim, maka api itu gitu. Keliru anda tuhnya. Cek saha eta doa. Ayeuna dipakai doa amun kena panas kuseuneu supaya tiris kulna ya naru kuni pada. Nabi Ibrahim tidak dimakan oleh api bukan karena doa itu, karena zikir. Karena Nabi Ibrahim kalau punya ikhlas zikir kepada Allah, maka Allah mengatakan, wahai api, itu lain Nabi Ibrahim ngadoa make doa eta, kesalah paham. Wahai api, jangan kau bakar hambaku. Cek api, ya Allah, pada tiis we. Ngawarok wae euy. Kalau deketin Allah maka ahli zikir. Ahli zikir. Mantap deh. Ustaz tegeunah sama disebut Nabi Ibrahim ahli tarekat. Eta urang teh mun nyebut kitu, ahli zikir nyebutan. Ya. Baik.
Kalau ingin agak panjang pahaman begini, bukan tafsir Jamal atau Qurtubi. Tafsir 4 jilid atau 10 jilid. Anak waktu tempat di luhur. Ayawe tafsir lupa anak dibaca. Septiru cipanu. Gusti, adik-adik kebagian mau acara gitu. Hebat tawahnya luar biasa. Nomor Bisnojo, pesta. Kus pesta kemenangan Ibrahim kalah. Tolong jauh itu datang. Nomor. Mana ini Ibrahim. Kira-kira gitu bahasa anak ya anak Ibrahim. Tentunya di tangan apa? Tangan perang. Perang. Jadi mana pasukan mana? Ayah siap. Tinggal tentara Nomrud sudah siap dengan senjatanya yang lengkap. Nabi Ibrahim bingung, tentara mana? Nol ditanya. Suara sumut anak. Pakai kapal bodoh memang. Ngadramakeun datanya pasukan langit. Gelaplah langit. Apa itu? Ada apa itu? Gelap. Si Hoben namun nyamuk pasukan Allah. Junudun taruha. Tentara yang memang kelihatan. Ciptaan Allah sengaja, bukan nyamuk biasa. Yang saya jadi terenyuh, yang saya jadi kesentuh sama dengan perang Badar tadi. Ada di antara pasukan nyamuk itu yang paling tua, maaf jangan tersinggung, matanya tinggal sebelah, tersepuh, miring ngapung. Harus kita ngapung. Sejak sapali kesepuh. Ditanya ke tentara muda ya, Pak, gua tengah kiri. Wah, tak dulu perang. Ngomong gua ge hayang gitu. Wah mah lewat teh. Naon we kalau pagawean. Tahu masukan pedil jawab. Mana? Wah, ngobrol-ngobrol ya sambil terbang, Pak. Cina ieu mah ngaji teh iraha tamat, bae lah pemikiran tamat stres lah. Terus aya ngomong ke nu kieu motivasi maneh sebenarnya. Cek saha teh. Cek nyamuk tua. Wah, ngobrol-ngobrol nih sambil terbang kasar. Barangkali punya keinginan dalam perang ini, punya target. Komo gua juga punya target. Apa? Uang mah jangan dikasih tentara yang kuat. Uang mah minta itu aja. Si Numrudnya bagian kuat. Tunggu ini. Jadi pasukan yang paling lemah kalau pejuang pemberani, taranya petugas menit. Bagaimana pasukan yang banyak? Tentara Numrud bersiap, one by one, satu lawan satu. Satu nyamuk, cek. Maka racunnya masuk. Ya, balik. Balik. Ini si jago tua lain cara. Cek, dihentikan Numrud. Dihentikan kesuliur. Hebat jago tua nih. Masuk ke hidungnya. Kau kebuka nih, nubruk karena tembok. Si jago tua pada jadi canggih berbijil. Beres. Kembali ke pasukan. Pasukan muda bertanya, wah beres. Tuh, yang nyari nukil, mun perang jeung kafir teh kayak nukil. Aduh. Yang nyocor jenderal mah.
kagok ting kesukaan letik. Apa masih ada kejadian cerita lain yang seperti itu? Abdullah bin Mas'ud dalam pasukan Badar, kalau mau pakai bahasa kasar, Abdullah bin Mas'ud itu si cebol. Tinggi badannya sama dengan orang lain berdiri, duduk. Orang lain duduk, maka dia sama dengan berdiri. Jadi tingginya kira-kira cuma berapa? 70 cm kalau duduk. Ukur 80 cm. Saya perlu sakit, jam kaki dan segala macam. Tapi hebatnya setiap perang tidak mau ketinggalan. Termasuk perang Badar. Kira-kira bertemu ditanya pakai bahasa orang mengejir. Mun, ilmu mah. Mana kita mesti perang? Oh, itu benar benar. Batur bawa pedang di sorenya dipanggul. Di sorenya bisa. Ting itu ting hidup sama balik biasa. Kalau mereka mempengaruhi hadirin. Matak dalam masa persembunyinya di kurang, ya tak ngomong itu sok hadir pun bodoh. Sambil lempang dengan gini, kira-kira ditanya, "Mun, enak? Bukan target. Apa kamu punya target, Mas Mun?" Katanya, Rasulullah ditanya. Ada apa? Abu Jahal pakai topi. Itu lalu jadi pejuang besok cepat meletiknya karena sudah kau panglengetna dan gawe pangtukangna jelas menang mengarang untuk membangun masjid. Siapa yang sejuta nyempot 500.000 cicinya 100.000 ke bawah barahat 25. Mungkin salah kita di antawisnya dia hadirin. Lain anak buah nyamuk sepuh, lain anak buah Abdullah bin Mas'ud. Apakah Abdullah bin Mas'ud kalau musim perang bisa ke medan tengah? Enggak, Pak, sulit Pak, keinjek. Para laki persiapan senjata masakan sibuk aja. Tapi tetap naharkan Abu Jahal bagian lain. Diijabah oleh Allah. Sampai sekarang mohon Bapak yang tahu saya beritahu. Saya belum baca di tafsir-tafsir sebenarnya siapa yang menyambarkan pedang kepada Abu Jahal. Ada yang tahu? Saya tidak tahu. Saya bertanya. Saya tidak tahu. Jadi memang kok Allah digaibkan. Kenapa? Nah, kubrak kita ngawehe barang lagi cabut ke malak Jibril, malak Jibril, ini malaikat dari hiji malak itu orang. Ke malak Jibril cek Allah, iya benar Jibril, tong makan, jangan dulu dicabut, ada yang mau. Tinggi itu udah mungkin aja gitu. Juga ada gini-gini, kemana kubu? Siapa? Terus boleh naik ke batu, bawa ke bagian. Target gua mana? Ketika dia lari sana sini, ayah Abu Jahal begitu tadi. Dikiam ke heset. Gitu, malu tukang drama, sutradara saya mau sutradara. Bisa kayak mata kelam. Dikabul wae. Orang yang punya cita-cita besar dalam menegakkan agama, cita-citanya diikuti dengan bukti nyata. Walaupun pekerjaannya kecil tapi nyata, lain ngomong hukum. Pasti diijabah kok.
saya orang bodoh, saya orang miskin, anak tukang kuli bangunan, boga cita-cita hayang pasantren, hayang menegakkan agama, tanpa harus berbenturan dengan pihak-pihak lain. Ketika iya lumayan dikubur, walaupun belum sukses. Ya, kudu dibuktikan ku pembuktian. Ulah ngomong unggul. Aduh, ini gue capek rasanya. Nah, dia Inna ma'aururka alaikal walid litabun bihawalid. Sudah Wikor sudah, aurura alaikal walid yuhrijah sudah, al-anwar sudah, an-nur jundu. Itu tidak jundu tadi itu ngomong dulu. Cahaya adalah tentara kolbu. Kama an-nadul mata jundun nafsi. Kegelapan adalah cahaya, adalah tentara nafsu. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, di luar gelap apa enggak? Gelap? Cahaya bukan? Nah, nggak apa-apa. Karena belum paham betul kepada hikam dan kitab-kitab dalam, maka gelap itu dianggap gelap, bukan cahaya. Sebenarnya yang disebutkan nur Allah bukan cahaya ini. Kegelapan pun termasuk cahaya. Ke atas Allahu nurus samawati nyebrang di mana? Cahaya apa itu ke bumi terus. Ke bumi, ke semua planet. Kenapa ya Allah tidak engkau masukkan saja cahaya hidayahmu kepada kolbu orang-orang kafir dalam satu detik Islam semua? Kenapa ya Allah cahayamu yang engkau tidak henti-hentinya ke bumi ini tidak dimasukkan ke dalam hati orang mukmin dalam satu detik saleh semua? Kenapa ya Allah? Lihat dalam Quran, iya saja itu. Kalau Allah mau dalam sedetik kabeh Islam, kalau Allah mau dalam sedetik bisa kabeh saleh kabeh. Surat Al-Imam Asa sudah. Jangan, tetap kalah. Ada yang ingat suratnya? Ya, ada lain hafid Quran. Ya, carikan. Alif Lam Mim Asa sudah ada kalimat kalau Allah berkehendak maka Allah memberikan petunjuk. Dalam satu detik Islam semua yang kafir, soleh kafir. Kenapa ya Allah tidak engkau lakukan seperti itu? Kalau begitu tidak ada lahan untuk kamu. Kalau Allah melakukan itu, bukan Allah tidak bisa, tapi kita tidak punya lahan. Alhamdulillah. Jadi nikmatilah kesulitan itu. Mari kita sama-sama menikmati. Muntah ngaji hikam mana? Kahayang ka Allah tidak tetong kieu jadi nyampekeun ka urang teh. Geus ku Allah manang hasilna pun hayakun. Allah kalau berkehendak maka beliau berfirman, kun wungkul. Hayakun menjawabnya. Kun kunu muslimin. Asup Islam kabeh. Semenit sadetik beres dunia. Tapi kunaon Allah henteu walakin liyabluwakum nyadiakeun lapangan kerja ke sia. Paham ya? Alhamdulillah. Mari kita menikmati kesulitan. Capeknya aku ayo bucuk encat temanya dina memeh wahumiyas judul sampai di mana tadi? Fa idza aradallahu ayyan surah abdahu. Awas, perhatikan. Ini harus masuk doa. Fa idza aradallahu, kalau Allah berkehendak ayyan surah abdahu untuk menolong seorang hambanya, amaddahu bijudunil anwar. Ini kurang dikenal. Yang dikenal junud tentara fisik atau junud malaikat. Ini bukan malaikat. Amaddahu bijudunil anwar. Allah mengirim pasukan tentara cahaya. Sanes malaikat. Langsung nurut Allah. Terkenal, terasa. Karena otak terasa. Wa qata'an
amdada dulmi wal abdiyah, limpahan kegelapan dan pasukan selain Allah. Yang harus kita bentuk hari ini itu, ini kesepakatan multaqo sufi, para sufi internasional sedunia, maaf termasuk si bodoh ini yang namanya Pak Jejer, selalu diundang untuk pertemuan tersebut. Sudah sepakat, saatnya sekarang adalah ikhrajul rijal. Ngomong ikhrajul rijal. Ngomong ikhrajul rijal. Sekali lagi ikhrajul rijal. Memproses rijal, memproses manusia-manusia cahaya. Kajian hikam ini ke situ, saudaraku. Ini program internasional. Saya mengharap tuan-tuan lah, Anda lah, masuknya. Tapi harus ada komitmen dulu. Niat kuat, himmah tuh gede, jangan tuh gede. Ulah, tadi kali Islam disuruh sakit cici we. Pak, Palestina mesti hancurkan. Kenai. Itu orang-orang amaluna, amalukung, lakum dinukung kalian. Pak, Yahudi kesebar kemana-mana. Udah jauh. Yahudi dianggap jauh. No, coba temu genu data Yahudi. Saya punya data, Pak. Mudah-mudahan bisa dicari. Kalau syikna la ataina kulla nafsin hudaha. Walakin haqqal qawlu minni la amna jahannam. Kalau Allah berkehendak, apa sulitnya Allah memberikan hidayah langsung kepada setiap person individu. Dalam sekejap Allah berikan hidayah. Islam kabeh 6 miliar manusia sedunia. Dalam sekejap soleh kabeh. Ngandureun. Jadi teu kudu aya muludan rajapan da geus soleh. Teu kudu aya pesantren, teu kudu aya kajian hikam segala rupa da geus soleh. Kan malaikat teh. Jadi teu rame kan. Polisi kemudian dipecatannya pemerintah geus teu perlu da, geus eueuh jeung pabergongna teh. Tentara keren ilmu sebagai dia sedunia. Bobot mulai pemilu kan. Itu udah yang legislatif. Cinya ya. Jadi sengaja oleh Allah dikirkan. Pakaian seperti ini kalau di Sukabumi adalah kostumnya tengkulak kambing dari Bojong Lopang. Tengkulak lomba di Bojong Lopang dan beneran kieu make lakan hideung jas hideung mawa embe dina kolbak. Sebenarnya ini pakaian kebesaran ulama Yahudi. Ulama yang langsung bersinggungan dengan rakyat. Boga teu koran ieu maneh mah jelema soleh da tara maca koran. Ulah anti-anti teuing jadi kiai kana korannya. Saminggu sekali membeli kan salamar nyangan-nyangan urut atuh. Ai mung mah dilihat ku saya baca ada berita-berita penting. Ulah menutup diri aja itu. Tasawuf. Masya Allah. Ya sudah panjang. Asa hayang dalam beradeta periode. Kope ngobrol jeung Pak Ibnu. Tarik teuing kumaha? Print pertanyaan, katanya cara lengkap. Kunaon aja Jejer, tapi kawani yang kegiatan model kieu biasanya di alfiah Tuhan mah tapi enak hikam yang hadapan di atas. Kenapa saya kemarin ke Turki nempok naon nu bisa dijieun senjata rahasia. Anu ampuh ke dalam kitu geus beunang. Sultan Muhammad Fatih bisa merebut kembali Konstantinopel, merebut Konstantinopel dengan zikir, ikhlas ibadah intinya. Ku kekuatan tentara dan fisik di otak mumpung mah, adu otot mah, teu kuat wahai saudaraku yang bergerak di wadah-wadah keislaman. Lah mulek ngalaukeun hulu unggul, mau tembus. Tuh tinggal penyakitnya. Penyakit Yahudi adalah tawallau. Hayang ngajarkeun agama baheula, tapi diajak jihad tawallau, mangkir. Kos urang ge yeuna. Pada ditanya, "Kok ieu urang katakeun hayu?" Mungkin
mana? Aku mau orang gue. Tawa-tawa kan? Sudah, kita lanjutkan. Ini saya ketika mengadakan penelitian di kamp-kamp Yahudi di Mesir bekas perang tahun 1975. Ketika Yahudi Israel ingin mencaplok Mesir, ini meriam, tengok sudah di situ, memodal, meninggalkan dahulu, pejatan pula. Ini apa ini? Ini adalah doktrin Yahudi. Tulisan aslinya seperti tulisan Hana Caraka Data Sabata. Tulisan asli Yahudi itu begini. Tetapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya tunjukkan ini. Saya masih hafal kalimatnya. Cuplikan dari kitab Taurat. Ya Bani Israel, inna Allaha khalaqal arda lakum fakhudhuha. Wahai Bani Israel, keturunan Yahudi, keturunan Yahuda, Yahudi, keturunan Nabi Yakub, wahai Bani Israel, ketahuilah bahwa Allah menciptakan bumi itu untuk kamu, bukan untuk yang lain. Karena itu ambillah. Jadi kalau kita